Oke, selamat siang Tribuners, selamat siang netizen, selamat siang warga Jambi dan Indonesia. Kita jumpa lagi siang ini sekitar jam 11 ya. Tapi Sabtu, akhir pekan kan biasanya kita ngobrol yang ringan-ringan dan santai, banyak kan ngobrolin liburan. Tapi kali ini kita menghadirkan satu narasumber yang menarik. Biasanya orangnya serius, tapi karena ini akhir pekan tetap kita paksa untuk ngobrol yang cukup serius di acara Mojok Serius Tribun Jambi. Jadi Tribun Jambi kan punya acara Talk Live berbrand dengan brand Mojok Tribun Jambi. Nah, kali ini bintang tamu atau narasumbernya spesial dari daerah yang cukup jauh ya. Kalau dari kota Jambi ada sekitar mungkin 6 atau 7 jam mungkin ya. 5 jam, Pak. 5 jam, ada sekitar 5 jam perjalanan. Daerahnya menarik, kemudian berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kemudian banyak banyak tambang di sana dan hasil alamnya banyak. Nah, kali ini kita menghadirkan seorang pria berseragam coklat, tapi tenang, tidak menangkap atau menulis. Kali ini kita menghadirkan Kapolres Sarolangun, Bapak AKBP Denny Herianto SIK. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang, Mas Du. Ya, oke. Nanti kita selain Pak Denny, kita juga akan menghadirkan seorang jurnalis yang bertugas di Sarolangun, jurnalis Tribun Jambi. Selamat siang Mas Wahyu. Wahyu. Selamat siang Mas Juwanto. Oke, ya. Nanti kita bertiga siang ini akan menemani netizen Tribuners untuk ngobrol seputar Sarolangun tentunya. Keamanan, ketertiban di sana. Kemarin kan Sarolangun sempat rame ini tentang ada illegal drilling. Tapi ini nanti salah satu bahasan aja. Nah, illegal drilling ini hal yang tentu sangat berdampak ke semua hal. Salah satunya lingkungan. Nah, kemarin Polres Sarolangun beserta jajarannya, polsek-polsek sudah melakukan tindakan. Demikian juga bersama tim dari Polda Jambi juga apa istilahnya ya, melakukan sweeping ke sana. Nah, kalau untuk di Polres di belakang ini ada seorang Pak Denny Herianto yang istilahnya menjadi kepala polisi di sana. Nah, nanti kita Tribuners kita dengarkan seperti apa sih kondisi di Sarolangun. Kemudian sebenarnya ada masalah apa, kenapa illegal drilling ini selalu ada di tiap tahun, selalu ini ya, selalu berulang Mas Du. Selalu berulang. Nanti kita biar netizen seluruh Indonesia ini tahu artinya memang ternyata satu daerah kaya, kemudian kenapa orang-orang nekat di sana. Nah, hadir di sini Pak Denny memberikan ya, istilahnya penjelasan atau pencerahan untuk masyarakat. Pak Denny, seperti apa sih sebenarnya kondisi di Sarolangun saat ini soal keamanan, ketertiban, terutama terkait dengan illegal drilling ini, Pak Denny? Boleh Tribuners, Ya, sobat Tribuners ini di Indonesia saya kasih tahu, monggo silakan dia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Sarolangun ini memang daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik dari minyak bumi, kemudian perkebunan, ataupun dari tambang emas. Yeah. Namun di balik kekayaan alam tersebut ternyata memang masih ada
kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya bahwa salah satu yang kemarin kita lakukan penindakan minggu kemarin itu bersama tim dari Polda, kita melakukan penindakan terhadap salah satu sumber dari kegiatan illegal drilling ataupun penambangan minyak ilegal yang berada di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, di mana pada saat itu kita gabungan 150 personil dari Polda, kemudian dari Polres 50 personil, melaksanakan kegiatan selama 5 jam dan bisa melakukan penutupan terhadap sumur-sumur yang diduga masih aktif menghasilkan minyak mentah yang nanti akan dijual oleh pengebor-pengebor yang ada di Lubuk Napal tadi. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa selama saya berada di Sarolangun ini, kita sudah melaksanakan kegiatan selama 9 kali ya. 9 kali, 10 kali ya, berarti 10 kali. Dalam arti kita dalam penegakan hukum ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu masalah pengeboran, ada dua kasus kita tangani, kita tindak. Kemudian pengolahan minyak itu ada 2 kasus, kemudian masalah pengangkutan 2 kasus. Kemudian selain itu pengeboran yang dilakukan oleh oknum masyarakat 1 kasus tangan oleh Polda, kemudian masalah pengangkutan minyak ilegal atau BBM ilegal 2 kasus ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Jadi dengan adanya penindakan-penindakan yang kita laksanakan ini paling tidak mengurangi produksi dari minyak ilegal tersebut, yang memang kalau kita cek ke lapangan, mereka 1 hari itu bisa menghasilkan 9 drum, di mana 1 drum itu nilainya adalah 900.000. 1 hari 900, ya? Ya, rata-rata 1 hari 9 drum itu nilainya 1 drum 900 ya sekitar 18 juta. Itu di 1 sumur ya mungkin ya. Kemudian itu kalau pembuatan sumur itu tentunya harus memakai peralatan yang cukup mahal atau pakai rig ya. Biasa disebut rig, itu yang ditancapkan, besi tancapkan di lubang sumur, itu nilainya kalau sekali masang 80 juta. Sehingga kalau misalnya mereka modalnya cuma 80, tentunya dalam waktu seminggu 2 minggu sudah balik modal bagi para penambang ilegal tersebut. Gambarannya seperti itu ya, Pak Denny, untuk apa ya? Iya, Mas. Jadi perputaran uangnya memang seperti itu. Kalau mereka aktif menggali sumur yang memang kedalamannya itu juga kalau di Sarolangun ini nggak terlalu dalam ya dibandingkan dengan Musi Banyuasin. Kalau di tempat kita nih dalam jarak 100 meter itu sudah keluar ya minyaknya. Beda dengan Musi Banyuasin itu sekitar 450 sampai 600 meter. Sehingga inilah yang menyebabkan orang tertarik untuk menambang di Sarolangun. Oke, Tribuners, ini tadi kan gambaran bagaimana kondisi di Sarolangun ketika orang satu sumur saja bisa menghasilkan sekitar 18 juta per hari ya, Pak Denny. Dengan modal awal 80 juta. Tribuners, ini bukan mengajak ya, tapi ini sebagai gambaran mengapa orang-orang di sana, atau bisa dikatakan orang yang memberi modal ya, Pak Denny. Ya. Beri modal mau menggelontorkan uang sekitar 80 juta, kemudian bisa balik dalam tempo waktu sekitar 1 minggu. Nah, pemodalnya kalau kita cek memang tidak hanya orang lokal, orang Sarolangun, tapi juga ada orang Sumatera Selatan ya, baik dari Musi Banyuasin ya, kemudian dari Bayung Lincir, kemudian dari Jambi pun ada, masuk dari Palembang. Ini dari Pak Denny. Kalau dari Mas Wahyu melihat peta Sarolangun, kondisi di sana seperti apa, Mas? Dari Pak Denny kan sudah memberi gambaran. Kalau sebagai dari kacamata seorang jurnalis, seperti apa kondisi di sana?
Kemarin kan sempat Ya. ikut, kalau nggak salah sempat ikut Iya, juga iya Mas ke Du. operasi ya, rahasia. Hari Iya. Senin ya, hari Senin iya. Iya, Hari iya apa? Pak. Iya, iya. Hari Senin kan yang terakhir kita laksanakan di Iya, Pau ya. iya di Pau. Nah, ini menarik, cukup menarik Mas Du dan Pak Kapolres. Perlu saya ketahui bahwa dari pantauan kami sendiri di lapangan bahwa memang dari jumlah yang dipaparkan oleh Pak Kapolres tadi memang sangat menggiurkan sekali ya memang. Tapi dari sisi lain nampaknya di lapangan semakin bertambah Pak Mas Du dan Pak Kapolres. Sehingga di lapangan kemarin hanya sebagian saja yang masih beroperasi pengeborannya. Gitu Pak Kapolres. Kalau dari ini Mas Wahyu sempat nemuin apa istilahnya warga atau pelaku di sana nggak ngobrolin soal kenapa mereka nekat gitu? Atau memang sebenarnya ada apa ada istilahnya ada orang-orang yang sengaja mendatangkan warga dari luar Jambi untuk mengebor di sana. Pernah nemuin kayak gitu nggak Mas Wahyu di sana? Gimana Mas? Tes gini. Kerjanya ya rata-rata dari luar Jambi itu. Oh, artinya di sana pernah ada nggak temuan Mas Wahyu warga luar Jambi yang sengaja didatangkan untuk bekerja di tempat-tempat ilegal drilling ini? Ya, Mas Du, saya kira banyak sekali Mas Du ya, yang datang dari luar Jambi, misalnya dari daerah Jawa gitu kan. Kemarin saya temukan itu memang pedagang sih. Dia bermodus atau bermodusnya itu seorang pedagang di situ. Tapi jika dilihat secara kasat mata, secara logika saja Mas Du dan Pak Kapolres, ini sangat tidak memungkinkan kalau dia tidak ikut beroperasi di situ. Nah, sementara dia beralasan dengan dia itu hanya mencari makan di tempat penjualan itu. Sangat tidak logis kalau dia tidak ikut campur dan tidak minimal dia itu ikut jadi pekerja gitu Pak Kapolres dan Mas Du. Oke. Berarti sama ya antara ini ya Pak Denny, temuan di lapangan polisi dengan ini ya, dengan Wahyu ini ya. Nah, Pak Denny, tentang modal, ada sekitar kalau boleh diperkirakan ada berapa sumur di sana, kemudian perkiraan perputaran. Kalau dari hasil identifikasi dari intelijen, terakhir kali dicek minggu kemarin itu ada 288 sumur ya. Di Sarolangun aja ya ini ya? 280 sumur. 288 sumur yang aktif itu tidak semua aktif ya. Jadi yang aktif cuma 87. Kenapa sumur ini bertambah? Jadi memang ada perbedaan data antara Polda sama intelijen Polda sama intelijen Polres karena para penambang ini ketika dia tidak menemukan sumber minyak di salah satu titik, dia akan mengalihkan ke lubang yang lain sehingga hal inilah yang menyebabkan jumlah sumur itu menjadi bertambah ya. Karena belum tentu dalam satu titik sumur itu keluar minyaknya, Pak. Ya, itu Mas. Keluar minyak. Dan dampaknya ketika sudah rusak ditinggal aja ya Pak? Ya rusak Mas, tanahnya rusak. Biarkan gitu. Oke ya, Mas Wahyu bisa kalau mau tanya ke Pak Kapolres, mumpung ini kan. Iya Mas. Menurangkan lagi, ada yang mau ditanyakan tambah-tambah. Gimana Mas? Kurang keras kan? Kalau mau bertanya ke Pak Kapolres silahkan, kita ngobrol santai aja. Jadi, oh iya siap. Nah, ini lagi Pak Kapolres tentang orang